ternyata bahwa penderita hemofilia itu tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menderita hemofilia. Kalau pada wanita itu juga sama, pada anak remaja, misalnya luka yang sulit berhenti ya, atau misalnya yang tadi kalau pada perempuan itu menstruasinya menjadi lebih memanjang dan perdarahannya banyak. Sebenarnya sih ada obatnya, cuma di Indonesia sendiri nggak ada. Ibu yang karier hemofili itu yang mewariskan kepada anaknya. Salam khas Sobat Cermai, kembali lagi di Cermai Podcast bersama saya, Cerin Rayu Lestari, tim PKRS Cermai Cirebon. Dalam memperingati Hari Hemofilia Sedunia pada tanggal 17 April 2025, mengusung tema akses untuk semua, perempuan dan anak perempuan juga menderita hemofilia. Tentunya di sini kita tidak sendirian, kita bersama seorang narasumber yaitu Dr. Ine Nopita, spesialis anak selaku penanggung jawab unit hemofilia anak pasien anak Rumah Sakit Cermai Cirebon. Selamat pagi dokter. Mohon izin dok, sehubungan dengan tema yang diangkat pada tahun ini dok, yaitu ternyata bahwa penderita hemofilia itu tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menderita hemofilia. Sebetulnya penyakit hemofilia itu apa sih dok? Ya, jadi hemofilia itu mungkin kalau untuk orang awam sebagai gampangnya adalah penyakit yang diturunkan secara genetik disebabkan karena gangguan faktor atau kurangnya faktor pembekuan darah. Jadi kalau pada orang yang normal pembekuan darahnya cepat, kalau misalnya berdarah, nah pada pasien-pasien dengan penderita hemofili dia akan membekunya lebih lambat daripada orang yang normal. Nah untuk penyakit hemofilia sendiri ada gejalanya kan ya dok ya? Seperti apa kira-kira dok? Jadi yang paling sering bergejala itu adalah anak laki-laki ya, karena dia diturunkan secara genetik melalui ada yang namanya kromosomnya kromosom X. Gejalanya yang paling mudah dikenali bila pada anak laki-laki adalah dia misalnya gampang memar gitu, atau biasanya yang paling sering diketahui ibunya pada saat dia disunat kok perdarahannya lambat untuk berhenti. Sedangkan pada wanita atau anak remaja, kan kalau misalnya pada wanita itu pada anak-anak kecil tuh jarang sekali. Cuma kalau pada remaja biasanya ibu-ibu tuh curiga atau orang tua curiga tuh kalau misalnya mudah sekali terjadi lebam, atau misalnya bila dia sudah mendapat menstruasi atau period dia menstruasinya itu memanjang dan banyak. Mungkin itu yang curiga, gejala-gejala awal curiga gangguan faktor pembekuan darah. Nah, berarti lebih cenderung ke anak laki-laki yang lebih mudah terkena hemofili. Iya, betul. Nah, izin dok, nah untuk masyarakat itu kan percayanya bahwa hanya anak laki-laki nih yang mungkin bisa terkena hemofilia, tapi tidak, ternyata perempuan juga bisa ya dok? Bisa. Penyebabnya apa dok? Untuk perempuan ternyata bisa juga terkena hemofili, terutama pada anak perempuan gitu ya dok ya? Iya. Jadi kalau pada anak perempuan, kalau misalnya dulu kan dikenalnya bahwa perempuan itu hanya pembawa genetik, tidak bergejala. Ya, jadi memang kan dia itu hemofili itu diturunkan secara X-linked resesif. Perempuan itu kan ada ada namanya kromosomnya X sama X. Biasanya yang diturunkan itu yang hemofili yang ada kelainannya itu 1X, sehingga dia hanya karier atau pembawa. Memang kalau pada perempuan, kalau misalnya kita curiga dia ada gangguan perdarahan ya, gangguan pembekuan darah, ini tuh masih sangat jarang. Salah satunya memang pada perempuan atau anak perempuan itu namanya von Willebrand disease. Nah, jadi mungkin tidak terjadi, bisa saja terjadi gangguan perdarahan. Salah satunya kalau pada perempuan itu adalah namanya von Willebrand disease. Berarti secara sisi medis maupun klinisnya berbeda berarti dok, ada gejala antara anak laki-laki dengan anak perempuan gitu, berarti berbeda. Iya, kalau pada anak perempuan,
Kalau menurut epidemiologinya jarang sekali pada anak yang kecil-kecil, jadi dia munculnya di usia remaja. Terus ya gejalanya yaitu biasanya diketahuinya awalnya karena pada saat menstruasi ya bleedingnya lebih banyak dan lebih panjang gitu. Nah, untuk kasus hemofilia sendiri, kenapa untuk pada perempuan itu sulit terdeteksi ataupun telat diagnosis gitu ya dok ya? Memang itu salah satu kendala. Jadi pada wanita itu yaitu ya pemeriksaan genetik itu untuk saat ini pemeriksaan genetiknya dan pemeriksaan untuk faktor pembekuan salah satunya von Willebrand itu di fasilitas kesehatan masih jarang. Dan mungkin pada pasien-pasien kita kan banyak yang BPJS itu tuh belum ada di BPJS gitu ya. Berarti untuk gejalanya seperti apa dok? Barangkali di rumah, orang tua yang ada di rumah itu kan takutnya punya anak perempuan maupun laki-laki juga sebagai orang tua ataupun punya anak perempuan mungkin mengalami gangguan hemofilia itu seperti apa dok yang perlu diwaspadai? Kalau misalnya pada anak laki-laki misalnya dia kebentur sedikit gitu sudah lebamnya tuh sulit banget untuk kempes biasanya gitu kan. Kalau anak cowok lari-lari jatuh gitu ya terus luka nih di sendi-sendi besar gitu. Terus kemudian pada saat disunat dia perdarahannya sulit berhenti. Mungkin orang tua harus lebih waspada. Jangan-jangan ada gangguan faktor pembekuan darah. Kalau pada wanita itu juga sama pada anak remaja. Misalnya luka yang sulit berhenti ya. Atau misalnya yang tadi kalau pada perempuan itu menstruasinya menjadi lebih memanjang dan perdarahannya banyak. Berarti lebih dari 14 hari mungkin kalau kita perempuan siklus 7 ya, 7 sampai 7 hari kan biasanya. Ini 7. memanjang banget gitu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati berarti. Curiga ya. Berarti ada perbedaan untuk pendarahan pada anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya dok ya? Untuk yang terkena hemofilia ya dok ya? Kan untuk anak remaja itu kan yang perempuan pasti mengalami yang namanya menstruasi pertama dok. Nah itu perbedaannya ketika ternyata itu hanya menstruasi pertama atau memang itu gejala hemofili itu ada perbedaannya nggak dok? Kalau misalnya enggak sih, jadi memang kalau dari epidemiologi kalau anak-anak yang kecil banget sih jarang ya kalau pada perempuan. Jadi biasanya sih ketahuannya pada saat menstruasi. Kenapa menstruasinya jadi lama atau memanjang? Nah kalau misalnya kita curiga, orang tuanya curiga, jangan-jangan ini ada kelainan faktor pembekuan darah, lebih baik cepat dibawa ke fasilitas kesehatan, konsultasi. Jadi jangan sampai dia telat untuk pemeriksaan. Walaupun misalnya di kita memang sebenarnya kan kalau misalnya curiga faktor pembekuan atau misalnya ternyata paling sering kalau pada wanita itu kan von Willebrand disease. Sebenarnya sih ada obatnya, cuma di Indonesia sendiri nggak ada. Jadi kita sementara ini sih pakai obat-obatan yang untuk hormonal biasanya kalau pada wanita untuk mengendalikan agar perdarahannya tidak semakin banyak gitu sih. Nah untuk tantangannya sendiri dok sebagai seorang dokter untuk mendiagnosis pasien hemofilia itu seperti apa dok? Tantangan kita adalah karena belum semua fasilitas kesehatan punya alat untuk pemeriksaan faktor pembekuan darah. Kemudian banyak juga yang tidak di cover misalnya oleh asuransi asuransi kita itu. Kemudian tantangan kita juga banyak sekali yang underdiagnosis. Jadi kalau curiga dibiarin aja gitu nanti gitu. Padahal mungkin harusnya sih kalau misalnya curiga faktor pembekuan darahnya memanjang atau terlambat, orang tua lebih cepat membawa ke fasilitas kesehatan. Terutama untuk wanita ya. Kalau wanita kan nanti dia akan mengalami proses persalinan atau misalnya dioperasi seksio. Kalau terlambat diketahui dia ternyata menderita gangguan faktor pembekuan darah kan akibatnya fatal pada saat dia melakukan persalinan atau proses seksio sesaria. Nah untuk faktor dan perannya sendiri untuk penyakit hemofili kan itu katanya genetik tuh, diwariskan dari ibu yang terkena hemofili berarti ya dok ya? Jadi ibu yang karier hemofili itu yang mewariskan kepada anaknya. Jadi kalau misalnya masalahnya kan memang genetiknya juga pemeriksaannya kan sulit ya. Jadi diturunkannya yaitu X-linked resesif dari ibu yang karier penderita hemofili. Walaupun misalnya ibunya nggak gejala tapi dia karier, itu bisa diturunkan pada anak. Bisa diwariskan gitu ya? Diwariskan pada anaknya. Tapi ada kemungkinan nggak sih dok kalau misalkan perempuan yang terkena hemofili ternyata anaknya tidak ikut mewarisi? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan bisa. Berarti tidak semua ya dok ya? Tidak semua.
Izin dok, kalau rumah sakit sendiri kan katanya tadi ada yang belum lengkap fasilitasnya dan juga pelayanan kesehatan juga belum memadai untuk kita mendiagnosis dini ya dok ya. Nah itu bagaimana tuh dok untuk kita penderita misalkan yang sudah menderita hemofili itu bagaimana dok, harus bagaimana? Jadi karena nggak semua fasilitas kesehatan mempunyai pemeriksaan genetik ya untuk hemofili, biasanya kita kalau misalnya curiga, kita rujuk ke center yang lebih Tinggi. lengkap ya, lebih lengkap. Kemudian pada pasien-pasien yang memang sudah diketahui menderita hemofili, baik itu hemofili A atau B, biasanya kita memberi, kalau misalnya ada perdarahan, kita kasih obatnya ya untuk faktor pembekuan darah. Terus kalau misalnya orang tua nih di rumah anaknya sakit hemofili udah ketahuan, pertolongan pertamanya apa sebelum dibawa ke dokter? Nah kalau misalnya ada perdarahan, itu ada singkatannya nih, kapan kita melakukan penanganan pertama. Itu pertama adalah rest, jadi bagian yang memar itu harus diistirahatkan. Kemudian kita kompres dengan ice ya, kompres ice, ditekan di bagian yang perdarahannya. Kemudian ditekan ya, compression, jadi RICE, R-nya rest, diistirahatkan, I-nya adalah ice, dikompres ice, kemudian C-nya compression, dilakukan penekanan di bagian yang perdarahan. Kemudian satu lagi adalah elevation, jadi bagian yang mengalami bengkak atau perdarahan posisinya ditinggikan. Itu fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Berarti itu untuk yang punya anak Ya. di rumah ya dok ya, khususnya perempuan gitu, yang jika orang tuanya sikapnya untuk mengetahui bagaimana anaknya ini ternyata punya gejala-gejala hemofili, itu wajib untuk datang ke vaskes pertama ya dok ya, untuk diagnosis dini ya dok ya. Nah izin dokter, terakhir dalam memperingati hari hemofilia ini, pesan dan harapan dokter kepada masyarakat maupun tenaga medis khususnya pada tema yang diangkat pada tahun ini, yaitu akses untuk semua perempuan dan anak perempuan juga bisa terkena hemofilia. Izin dok. Jadi bahwa perempuan itu bisa pula terkena hemofili atau gejala gangguan perdarahan. Bila orang tua curiga anak perempuannya mengalami gangguan perdarahan dengan gejala-gejala misalnya menstruasinya memanjang atau menstruasinya cukup banyak, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk konsultasi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Siap, terima kasih dokter atas waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya dok ya. Izin dokter. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Salam sehat. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.